Praktikum pertama yaitu gerak seismonasti dan nektinasti. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui gerak seismonasti dan nektinasti pada tanaman putri malu. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tanaman putri malu, kotak atau kardus penutup, stopwatch, dan alat tulis. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi karena rangsangan sentuhan atau getaran. Gerak nektinasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan siang dan malam atau gelap dan terang. Pada percobaan pertama, dilakukan sentuhan halus pada daun putri malu menggunakan ballpoint. Setelah diberi sentuhan halus, daun putri malu menutup secara perlahan dan hanya bagian yang disentuh saja yang menutup. Daun kemudian kembali terbuka sekitar 2 menit setelahnya. Pada percobaan kedua, dilakukan sentuhan sedang pada daun putri malu. Reaksi yang terlihat yaitu daun menutup lebih cepat dibandingkan sentuhan halus. Selain itu, beberapa daun di sekitarnya juga ikut menutup. Daun membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk kembali terbuka. Percobaan ketiga dilakukan sentuhan kasar pada daun putri malu. Hasil pengamatan menunjukkan daun menutup dengan cepat dan sempurna, tangkai tampak layu, serta daun pada satu tangkai juga ikut menutup. Daun membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk kembali terbuka. Pada percobaan gerak nektinasti, tanaman putri malu diberi 2 perlakuan yang berbeda. Tanaman pertama diberi label A, kemudian ditutup menggunakan wadah atau kardus yang kedap cahaya. Sedangkan tanaman kedua diberi label B dan dibiarkan terbuka tanpa penutup. Setelah 30 menit, penutup pada tanaman label A dibuka dan terlihat bahwa daun putri malu yang awalnya terbuka berubah menjadi menutup sempurna. Sementara itu, pada tanaman label B, daun tetap dalam keadaan terbuka seperti semula. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu 2 gelas plastik kecil, tanah yang subur, biji kacang hijau, kertas label, alat tulis, dan air secukupnya. Langkah-langkah dari praktikum ini yaitu langkah yang pertama, kita menyiapkan 2 gelas plastik sebagai pot. Kemudian kita masukkan tanah yang subur ke dalamnya. Selanjutnya kita menyiapkan biji kacang hijau. Kita bisa mengambil 3 biji kacang hijau ataupun lebih dan masukkan ke dalam pot. Langkah ketiga yaitu memberi label pada masing-masing pot. Untuk langkah keempat, kita siram tanah pada pot A dan pot B. Kemudian langkah kelima, kita meletakkan pot A secara vertikal, kemudian pot B secara horizontal. Berikut merupakan hasil pengamatan pertumbuhan tanaman kacang hijau yang dilakukan selama 7 hari. Pengamatan dilakukan pada 2 perlakuan yang berbeda untuk mengetahui respon pertumbuhan tanaman terhadap gaya gravitasi bumi. Berdasarkan hasil pengamatan, pada hari-hari awal belum terlihat pertambahan tinggi yang signifikan. Namun, mulai hari ketiga, tanaman menunjukkan pertumbuhan yang semakin jelas. Tinggi tanaman terus bertambah hingga hari ke-7 pengamatan. Selain mengalami pertambahan tinggi, kedua tanaman juga menunjukkan respon pertumbuhan yang berbeda. Tanaman pada pot A yang diletakkan secara vertikal tumbuh tegak ke atas sesuai arah pertumbuhan normal. Adapun tanaman pada pot B yang diletakkan secara horizontal menunjukkan pembelokan batang sehingga pertumbuhannya tetap mengarah ke atas meskipun posisi awal tanaman berada dalam keadaan mendatar. Perbedaan arah pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa batang tanaman mampu merespon gaya gravitasi bumi. Batang tumbuh ke arah atas meskipun posisi awal tanaman berbeda. Hasil ini membuktikan bahwa adanya geotropisme negatif, yaitu pertumbuhan batang yang arahnya berlawanan dengan gaya gravitasi, sehingga membantu tumbuhan memperoleh cahaya matahari untuk fotosintesis.